Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 9 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 3 ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Maka Azaria berdiri dan berdoa sebagai berikut. Ia membuka mulutnya di tengah-tengah api itu, katanya, "Janganlah kami kau tolak selamanya demi namamu, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya telah kau janjikan untuk memperbanyak keturunan mereka, laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi lebih kecil dari jumlah sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena segala dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak pula ada tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa korban-korban bakaran domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya korban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takut kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, melainkan perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.'
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengampuni tanpa batas. Selama menjalani tugas imamatnya, seorang imam menjumpai banyak umat di Indonesia dan di Guantanamo, Kuba, tempatnya menjalankan tugas. Sungguh indah merayakan Ekaristi saat mana seorang imam sekaligus mewakili Kristus yang menyambut dan menjamu umatnya dengan menyerahkan dirinya sebagai roti hidup, dan umat yang bersyukur memuji Tuhan dan memohon berkat-Nya. Sungguh dahsyat mendengar pengakuan dosa umat, tiada terbandingkan dengan hakim duniawi. Sebab imam dalam pengakuan dosa bertindak sebagai hakim Tuhan yang tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada si pendosa, melainkan membebaskannya apa dan berapapun dosanya. Tiada taranya rasa mewakili Allah yang berbela rasa dengan derita manusia, Allah yang menemani, menyertai siara hidup manusia, dan ingin selalu membebaskannya dari dosa dan kematian. Saudara-saudariku terkasih, setiap jiwa dan hati nurani Kristiani dipanggil untuk membawa bendera dan panji Kristus yang mengalahkan kejahatan, bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kasih. Aneh kalau orang Kristen mengampanyekan bahkan sampai di halaman Facebooknya ajaran untuk melampiaskan dendam kesumatnya yang membara. Seorang Kristiani sejati tidak pernah boleh menghendaki sesuatu yang buruk terjadi atas orang yang dibencinya. Orang tua Kristiani tidak mengutuk anaknya yang berbuat jahat. Kita orang Kristen memberkati, mengucapkan nama Tuhan yang kudus, atau orang-orang yang menyakiti kita, dan itu hanya mungkin karena atau kalau seorang benar-benar memeluk Kristus yang disalibkan. Pembalasan adalah hak Tuhan, dan kita semua adalah orang berdosa yang memohon belas kasih, kerahiman, ampun Tuhan atas dosa-dosa kita. Yesus berkata bahwa setan yang keluar dari seseorang
mengembara dan karena tidak menemukan tempat yang cocok, memutuskan kembali ke rumah lamanya, kini bersih rapi. Ia pun mengundang kawan-kawannya yang lebih jahat dan kuat. Maka orang itu menjadi semakin buruk keadaannya. Setiap jiwa Kristiani berperang tanpa akhir melawan kejahatan. Kejahatannya ialah pengampunan tanpa akhir yang diresepkan Yesus. Saat digoda untuk berhenti mengampuni, rumah hati kita bersih rapi, namun sesungguhnya damai itu sekejap saja karena sesudahnya keadaan menjadi lebih buruk. Mengampuni tanpa batas sungguh sangat melelahkan. Namun oleh iman akan sabda Allah, kita tahu bahwa kita berada di jalan Tuhan. Saat digoda untuk menuntut balas, ingatlah akan pengampunan Tuhan yang jauh lebih besar seperti yang diajarkan Yesus. Semoga demikian. Amin.